till it's too late. What are you doing, you silly pumpkin head? Disutradarai oleh Christian Alvard, film ini berkisah tentang seorang wanita yang bekerja di pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Ia membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Pekerja sosial itu harus mencarikan keluarga asuh yang baru jika orang tua si anak terbukti melakukan pelanggaran di dalam pola asuhnya. Saat menangani kasus mengerikan, hati wanita itu terketuk untuk melindungi gadis kecil yang diperlakukan kejam oleh kedua orang tuanya sendiri. Naas, kasus dengan nomor 39 itu membawa semua petugas ke dalam lingkaran setan yang mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu, rumah keluarga Sullivan sudah gelap menandakan para penghuninya terlelap dalam tidur. Ayah dan ibu berjalan perlahan menaiki tangga dan membuka pintu kamar putri mereka. Gadis kecil itu terbangun dari tidur dan berkata bahwa ia bisa melihat ayah ibunya yang sedang mengintip. Kedua orang tua itu saling menatap satu sama lain dan melenggang pergi sembari menutup pintu kamar. Pagi harinya, Emily sudah sibuk bekerja di kantor lembaga sosial anak dan keluarga di Amerika. Ia menemui keluarga dari seorang anak yang bernama Diego. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu dilaporkan oleh pihak sekolah karena berkelahi setiap hari dengan teman di kelasnya. Sebagai ayah, Javier sering mangkir dari panggilan sekolah hingga mereka menyerahkan kasus Diego pada pemerintah. Emily bertugas untuk menertibkan dan mengedukasi para orang tua temperamen yang cenderung melakukan penyiksaan lahir batin pada anak meski hal itu tidak disengaja. Begitu mendapat teguran dari Emily terkait sikap kasarnya, Javier langsung murka dan berkata jika hubungannya dengan sang anak baik-baik saja. Emily menjelaskan jika sikap kasar Diego sampai membuat teman sekelasnya masuk rumah sakit. Guru di sekolah Diego yang bernama Juanita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi Javier, namun pria itu tak pernah memenuhi panggilan dari sekolah anaknya. Juanita terpaksa membawa kasus itu ke Dinas Perlindungan Anak agar masuk ke ranah pengadilan. Emily sudah meneliti latar belakang Javier yang temperamental dan penuh kekerasan. Emily mengancam jika Javier tidak merubah sikap, maka Diego akan dimasukkan ke panti asuhan. Hak Javier sebagai orang tua kandung bisa ditarik oleh pemerintah dan dicarikan keluarga asuh untuk Diego dengan kriteria yang lebih bisa merawat anak dengan baik. Javier hanya terdiam mendengar ancaman itu. Tampaknya ia mulai jera dengan sikap sewenang-wenangnya terhadap putranya itu. Setelah keluarga itu pergi, Emily menelpon keluarga lain yang masih dalam proses penanganan. Tak berselang lama, sang atasan bernama Wayne datang ke meja kerja Emily sembari bertanya berapa kasus yang sedang ditangani saat ini. Emily menjawab, ia sudah penuh dengan 38 kasus anak. Wayne langsung menyerahkan satu berkas baru yang menjadi kasus ke-39 di meja Emily. Wanita itu langsung protes karena ia sudah overwork, di mana beban kerja yang ditanggung sudah terlalu besar. Wayne berkata jika semua pekerja sudah overwork di Dinas Perlindungan Anak. Ia menyerahkan kasus itu sepenuhnya pada Emily dan melenggang pergi begitu saja. Emily membaca dokumen rahasia dari klien barunya bernama Lilith Sullivan. Gadis berusia 9 tahun itu hidup di keluarga yang agamis sebagai penganut Katolik Roma. Ia lahir di bulan Agustus 1997 dan tidak memiliki saudara kandung lain. Sore harinya, Emily selesai bekerja dan melenggang pulang. Di bumper belakang mobilnya terdapat stiker himbauan kepada orang tua agar mendidik anak dengan baik guna mendukung tugas guru-guru di sekolah. Dan film pun dimulai. Sesampainya di rumah, Emily langsung memeriksa pesan suara yang ditinggalkan di telepon. 3 pesan suara itu dari Suzy yang menanyakan kabar Emily karena tidak ikut yoga tempo hari. Selain itu, Jackie turut menghubungi untuk memastikan Emily baik-baik saja. Pesan suara terakhir dari pria favoritnya, Doug, yang mengajak kencan di tempat biasa nanti malam. Emily tersenyum mendengar rayuan ala psikolog di mana Doug bekerja sebagai psikolog anak di kantor pemerintah. Malam harinya, Emily bertemu dengan Doug untuk membicarakan pekerjaan masing-masing sekaligus membicarakan kelanjutan hubungan asmara mereka berdua.
Emily bercerita jika ia selalu membantu orang lain agar bisa mengasuh anak dengan baik. Namun, dirinya sendiri merasa tak sanggup untuk menjadi orang tua dan mengasuh anak. Ia merasa pekerjaan itu membohongi dirinya sendiri. Doug menegaskan jika semua orang butuh kebohongan untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Bahkan, Emily adalah satu-satunya yang bisa dihubungi ketika seorang anak-anak tak punya penyelamat. Melihat karir sang kekasih yang gemilang dan karakter Emily yang memang gila kerja, Doug mengutarakan isi hati dengan gamblang. Ia sudah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan fisik saja dengan Emily tanpa mengharapkan jenjang yang lebih serius lagi. Ia menyadari Emily sangat sibuk bekerja hingga tak ada waktu untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Doug akan tetap menunggu hingga Emily siap dipersunting dan dijadikan istri. Mendengar hal itu, Emily langsung mencium sang kekasih hati. Hari berikutnya, Emily kembali memeriksa dokumen klien baru yang bernama Lilith. Anak itu dilaporkan oleh pihak sekolah karena tidak mau bersosialisasi dan kurang nafsu makan. Bahkan, Lilith sering ketiduran di kelas selama berjam-jam dan terus menyendiri. Emily menatap foto Lilith sembari berpikir sudah diapakan saja anak itu oleh orang tuanya. Siang harinya, Emily langsung pergi berkunjung ke rumah keluarga Sullivan. Rumah tingkat dengan nomor 1926 itu baru pertama kali dikunjungi Emily. Ia melihat ibu Lilith yang bernama Margaret mengintip dari jendela lantai 2. Margaret membuka pintu depan dan langsung bertanya apa yang diinginkan. Dengan ramah, Emily menjelaskan pekerjaannya sebagai petugas pemerintah yang menangani masalah tumbuh kembang anak. Ia berkata pihak kantor sudah menghubungi Margaret dan berjanji temu di hari Senin tanggal 17. Margaret menyangkal dan berkata jika hari itu belum tanggal 17. Emily sampai menunjukkan surat kabar harian untuk membuktikan jika hari itu adalah benar tanggal 17. Margaret terpaksa membukakan pintu di mana Emily langsung masuk dan mengobservasi situasi di dalam rumah itu. Ia terpaku melihat gadis kecil yang malang bersembunyi di balik anak tangga lantai 2. Emily membujuk anak itu untuk turun agar bisa berkenalan dengannya. Mereka duduk di ruang tamu di mana Emily meminta ayah Lilith untuk ikut bergabung. Margaret berbohong dan berkata jika suaminya sedang pergi. Tak berselang lama, terdengar suara Edward dari ruang bawah tanah. Margaret tak bisa berkelit lagi dan memanggil suaminya untuk keluar. Dengan nada tinggi, Edward berteriak kencang jika ia tidak ingin bertemu siapapun juga. Margaret tetap memaksa di mana Edward naik ke ruang tamu dan berbisik ke telinga istrinya dengan sikap yang sangat mencurigakan. Emily menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah itu karena mendapat laporan terkait anak mereka yang menunjukkan gejala pengabaian yang serius. Edward berbisik di telinga istrinya agar Margaret yang menyampaikan pada Emily. Margaret berkata bahwa keluarga mereka baik-baik saja. Emily menegaskan jika di luaran sana banyak keluarga yang tak mau menyadari jika mereka sebenarnya sedang bermasalah. Itulah sebabnya Emily ditugaskan untuk datang dan memantau keadaan sebelum terlambat. Ia membantu setiap anggota keluarga agar saling berkomunikasi dengan baik dan mempelajari cara lebih sehat dalam menyelesaikan konflik. Edward kembali berbisik ke telinga Margaret. Ia berkata bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Emily. Merasa ada yang aneh, Emily bertanya pada Edward mengapa tidak mau berbicara langsung padanya. Ia menyenggol kaki Margaret hingga wanita itu berkata jika Edward tidak suka berbicara pada orang asing sambil marah-marah. Emily merasa tak nyaman dengan tatapan Edward yang penuh kebencian padanya. Ia langsung pamit pergi dan melaporkan temuan itu pada sang atasan. Emily mengambil kesimpulan dari observasi yang ia lakukan. Ia yakin Edward adalah pria temperamental yang tidak bisa melakukan manajemen emosi dengan baik. Sementara Margaret adalah budak emosional, sang suami yang menerima kekasaran setiap harinya. Wayne bertanya apakah ada luka atau memar di tubuh Lilith. Emily menegaskan bahwa anak itu tidak disiksa secara fisik, namun mentalnya dalam kondisi bahaya. Wayne menjelaskan aturan ketat di pemerintahan soal orang tua kandung. Mereka bisa menuntut jika melanggar hak orang tua sebagai warga negara Amerika yang sah. Ia tak bisa melakukan apapun jika Emily tidak punya bukti terkait kesalahan yang mereka lakukan. Emily sangat kesal mendengar jawaban dari atasannya itu dan berkata jika tugasnya sudah selesai. Ia berbalik melimpahkan kasus itu pada Wayne.
Beberapa hari setelahnya, Lilith datang ke Dinas Perlindungan Anak bersama kedua orang tuanya. Edward melintas di depan meja kerja Emily dan menatap dengan mata sinis. Edward berbicara dengan sopan di depan Wayne hingga membuat Emily muak melihatnya. Dengan mulut manisnya, Edward berusaha mempengaruhi Wayne dan berkata jika dirinya memang bukan orang tua yang sempurna, namun ia sangat menyayangi anaknya. Emily bisa menangkap ekspresi ketakutan di wajah Lilith dan Margaret. Ia bertanya apakah Edward benar-benar mengkhawatirkan nilai akademi Lilith yang turun dari nilai A ke nilai D hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Bahkan Lilith tidur di kelas setiap harinya. Edward masih berkelit dan mengatakan jika Lilith sering bermimpi buruk karena keseringan nonton film horor. Di sela interogasi, Emily meminta untuk bicara berdua dengan sang atasan. Ia tak menyangka Wayne percaya dengan semua perkataan Edward. Wayne menegaskan jika tugas mereka bukan untuk menjamin kebahagiaan masa kecil setiap anak. Emily memohon pada Wayne untuk menginterogasi Lilith sendirian di ruangan itu. Ia menghampiri Lilith yang sedang membasuh mulutnya setelah makan es krim. Emily mendatangi Lilith dengan penuh kehangatan dan membujuk anak itu untuk bicara kebenaran. Lilith langsung menangis dan berkata jika kedua orang tuanya membenci dirinya. Ia pernah mendengar ayah ibunya berbincang di ruang bawah tanah. Mereka berkata hendak mengirim Lilith ke neraka. Mendengar hal itu, Emily langsung membawa Lilith masuk ke ruang wawancara. Wayne bersiap mendengarkan sambil menyalakan alat perekam suara. Saat Lilith hendak bicara, Edward mengintip dari jendela dan melotot ke arahnya. Anak itu batal buka suara dan berkata jika semua baik-baik saja. Emily sangat kecewa namun ia tak bisa menyalahkan kondisi mental Lilith yang sangat rentan. Wayne menghentikan proses wawancara sementara Lilith kembali pulang bersama orang tuanya. Malam itu, detektif Mike Baron sibuk memeriksa dokumen para kriminal yang baru masuk di lapas tempatnya bekerja. Emily masuk ke ruangan dan langsung duduk di depan sang detektif untuk menyerahkan dokumen rahasia Lilith. Mike langsung tahu jika kasus yang dibawa Emily tidak bisa ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak karena tidak sesuai dengan kriteria bahaya. Ia pun menolak dokumen itu dan memilih untuk tidak terlibat. Emily masih memohon dan berkata jika ia sudah putus asa untuk mencari bantuan. Mike menjelaskan secara perlahan jika Departemen Kepolisian tidak menggaji untuk mengawasi potensi kekerasan anak. Mike pernah hampir dipecat karena terlalu ikut campur ke ranah pribadi korban. Emily menunjukkan foto Lilith dan berkata jika orang tuanya hendak mengirim Lilith ke neraka. Mike menyadari jika perbuatan orang tua Lilith adalah kegilaan yang nyata, namun mereka berdua adalah bagian dari sistem yang tidak seharusnya mengintervensi situasi itu. Sama seperti Wayne, Mike meminta Emily untuk membiarkan Lilith tinggal di rumah orang tuanya sembari melihat perkembangan selanjutnya. Emily menegaskan jika dirinya kini sudah kehilangan orang yang bisa dipercaya. Mike berbalik menantang dan meminta Emily untuk membawa bukti kejahatan yang dilakukan orang tua pada Lilith. Jika Emily bisa membuktikannya, maka Mike akan mengambil alih kasus itu dan dipastikan terusut tuntas. Di tempat lain, Edward sibuk menjebol lantai ruang bawah tanah dengan menggunakan palu gada. Lilith termenung mengintip sang ayah yang kembali berbuat gila. Sebelum kepergok, Lilith lari menjauhi pintu. Siang berikutnya, Lilith menunggu bis jemputan di pinggir jalan untuk kembali pulang dari sekolah. Emily datang menemui gadis kecil itu dan langsung disambut dengan pelukan. Emily mengungkapkan jika dirinya masih berusaha keras untuk mengeluarkan Lilith dari rumah mengerikan itu. Lilith tiba-tiba bertanya jika ia menghilang apakah Emily mau mencarinya. Emily menegaskan jika Lilith tidak akan pernah hilang dan hal itu tidak akan terjadi. Lilith bergegas pergi saat bus sekolah sudah mau berangkat. Ia berkata kedua orang tuanya akan sangat marah jika Lilith terlambat pulang. Emily memberikan nomor teleponnya di secari kertas. Ia meminta Lilith untuk menelponnya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Malam harinya, Emily menelpon Doug setelah menyelesaikan pekerjaan. Telepon itu tersambung ke kotak suara karena Doug sudah tidur. Emily meminta Doug untuk menghubunginya lagi setelah menerima pesan suara itu.
Sembari menunggu telepon berdering, Emily menonton iklan diskon di televisi. Tak berselang lama terdengar dering telepon yang langsung dikira dari Doug. Emily mengangkat telepon itu dengan ceria, namun ternyata suara Lilith berbisik lirih meminta bantuan. Emily bergegas pergi di rumah itu untuk menjemput Lilith yang kesakitan. Anak kecil itu diberi obat bius oleh kedua orang tuanya hingga tertidur pulas. Emily menelpon detektif Mike dan memaksa pria itu untuk ikut dengannya menjemput Lilith. Di waktu yang sama, Edward dan Margaret mengintip ke dalam kamar Lilith di mana gadis kecil itu tidur meringkuk di bawah kolong ranjang. Mereka membawa Lilith ke dapur dan memasukkannya ke dalam oven besar. Sebelum Lilith terbangun, Margaret dan Edward langsung menutup pintu pemanggang. Lilith berteriak histeris mengetahui dirinya hendak dibunuh oleh ayah ibu kandungnya sendiri. Kakinya menendang pintu berharap bisa melarikan diri. Naasnya, Edward menginjak tubuh Lilith dan Margaret menutupi mulutnya dengan lakban. Mereka menyeret tubuh Lilith dan dimasukkan ke dalam oven. Di waktu yang sama, Mike dan Emily baru tiba di depan rumah Sullivan. Mereka mengetuk pintu dengan kencang, namun tak ada yang membukakan. Edward dan Margaret tak memperdulikan suara ketukan pintu di rumah itu. Mereka memaksa Lilith untuk masuk ke dalam oven dan melakban pintu pemanggang dengan kuat. Lilith melepas lakban di mulutnya dan berteriak sekencang-kencangnya. Emily bisa mendengar suara teriakan Lilith dari dalam rumah dan meminta Mike untuk mendobrak pintu. Margaret buru-buru menyalakan pemanggang api hingga suhu di dalam oven semakin panas. Mike dan Emily sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Mereka mencari keberadaan Lilith yang ternyata Emily bergegas mengeluarkan Lilith dari oven, sementara Mike menodongkan senjata ke arah Edward dan Margaret. Seketika itu, Edward menyerang sang detektif hingga pertarungan sengit tak bisa terelakkan lagi. Emily membasahi kain lap dengan air bersih untuk mendinginkan tubuh Lilith yang hampir terpanggang. Mike berhasil melumpuhkan dua penjahat itu hingga rahang bawah Edward melesat ke samping. Sidang perdana dilakukan beberapa hari setelahnya. Pengadilan memutuskan untuk melakukan evaluasi kejiwaan pada kedua tergugat. Emily dan Mike keluar dari ruang persidangan dengan rasa sesak di dada. Mereka tak menyangka pasangan suami istri tega menyakiti anak kandungnya sendiri. Wartawan berkumpul di depan pengadilan untuk meliput berita yang menggemparkan itu. Emily kembali ke rumah sakit anak untuk menjenguk Lilith. Saat itu, Doug, sang psikolog anak, membantu memulihkan kondisi kejiwaan Lilith yang mengalami kejadian traumatis. Selesai berbincang, Doug menemui Emily untuk mengungkapkan rasa bangganya pada kinerja Dinas Perlindungan yang sangat proaktif dalam melindungi korban. Emily tampak mencemaskan Lilith. Doug berkata jika gadis kecil itu masih trauma atas apa yang menimpa dirinya. Ia akan memasukkan Lilith ke dalam grup terapi anak-anak agar bisa berbagi pengalaman dengan sesama korban dan saling menguatkan. Doug melenggang pergi, sementara Emily masuk ke ruangan untuk menemui Lilith yang masih menjalani perawatan. Emily berkata jika Lilith sudah diperbolehkan pulang esok hari. Sepulang dari rumah sakit, Lilith akan tinggal di rumah penampungan sementara hingga mendapat keluarga baru yang lebih baik untuknya. Lilith merengek dan meminta untuk tinggal bersama dengan Emily. Naasnya, hal itu tidak bisa dilakukan karena berbenturan dengan profesionalitas petugas. Emily berjanji akan selalu menjenguk Lilith di rumah penampungan itu. Hari berikutnya, Emily mengantar Lilith ke rumah penampungan dan menitipkan pada Suster Barbara. Sebelum pergi, Lilith menatap Emily dengan tajam dan memohon agar ia bisa tinggal bersama dengan Emily. Dengan mata berkaca-kaca, Emily menuturkan jika ia sangat sibuk bekerja dan tidak cocok untuk menjadi seorang ibu. Dewan Perlindungan Anak tidak akan setuju jika Lilith diasuh oleh seorang yang tidak kompeten seperti dirinya. Malam harinya, Emily mulai memikirkan nasib Lilith yang berada di rumah penampungan. Ia berusaha untuk membujuk Wayne agar diperbolehkan merawat Lilith sampai anak itu menemukan keluarga asuhnya. Wayne menegaskan jika keinginan Emily berbenturan dengan kepentingan lembaga. Ia berkata Emily harus menjelaskan di depan para dewan terkait pertimbangan penting yang membuatnya harus mengadopsi Lilith.
Emily menyiapkan bahan presentasi untuk diserahkan di hadapan dewan. Hari berikutnya, Emily datang ke rumah penampungan di saat Lilith duduk sendirian di kursi pinggir jalan. Emily berkata jika hari itu adalah kunjungan terakhirnya karena ia diizinkan mengadopsi Lilith sementara. Mereka tampak berbahagia dan bergegas pulang ke rumah Emily. Lilith mendapatkan kamar pribadi yang tampak bersih dan nyaman. Karena Emily tinggal sendirian di rumah itu, ia menjelaskan beberapa hal terkait kebutuhan makan dan kamar mandi. Malam harinya, Emily membuatkan teh kamomil yang biasa digunakan untuk menenangkan pikiran yang kalut. Emily sering minum teh kamomil jika kesulitan tidur malam. Ia berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Lilith. Pagi harinya, Emily pergi ke rumah orang tua Lilith untuk mengambil beberapa perlengkapan sekolah dan juga sepatu. Ia mendapat akses kunci dari polisi yang bertanggung jawab di daerah itu. Emily dibiarkan masuk sendirian ke dalam rumah hingga nuansa mencekam terasa menyesakkan jiwa. Gadis itu turun ke ruang bawah tanah dan menemukan lubang di bawah lantai. Ia bergegas ke kamar Lilith untuk mengambil segala keperluan sekolah. Saat hendak keluar, Emily melihat kamar Edward dan Margaret yang penuh dengan dekorasi keagamaan. Emily menemukan beberapa keanehan di kamar itu. Beberapa noda bekas cakaran di lantai kayu masih membekas seperti masih baru. Pintu kamar itu juga dilengkapi dengan 2 grendel besar yang tidak biasa. Di waktu yang sama, Doug membawa Lilith untuk ikut grup terapi anak-anak. Mereka saling menceritakan pengalaman menyedihkan masing-masing yang jauh lebih buruk dari bayangan manusia. Saat itu, giliran Diego yang menceritakan pengalaman bully selama di sekolah. Ia sering dikata sebagai anak pelacur dan dilecehkan di dalam rumah. Emily datang untuk menjemput Lilith yang langsung disambut dengan senyuman manis. Doug menjelaskan trauma yang dialami Lilith selama 10 tahun diasuh oleh orang tua jahat itu tak bisa sembuh hanya dalam 6 minggu terapi. Namun, jika Lilith nyaman dengan kondisi di sekolah, anak itu bisa kembali bersekolah esok hari. Emily bercerita jika ia baru saja memeriksa rumah orang tua Lilith. Ia meyakini Edward dan Margaret mengurung diri di dalam kamar saat malam hari. Doug menjelaskan perasaan benci dan takut adalah bagian dari patologi yang sama. Diego dan Lilith berpamitan pada Doug karena sesi terapi mereka sudah selesai. Pagi berikutnya, Emily mengantar Lilith ke sekolah sebelum berangkat kerja. Sesampainya di kantor, semua orang terlihat panik dan menatap ke arah Emily. Mereka berkata jika Wayne sudah menunggu untuk bertemu dengan Emily. Gadis itu curiga ada apa gerangan. Ternyata Wayne mendapat kabar jika Diego, kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Emily, baru saja membunuh kedua orang tuanya tadi malam. Emily langsung pergi ke rumah Diego untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia masuk ke kamar orang tua di mana 2 bantal dipenuhi dengan darah kental. Detektif Mike menjelaskan jika Diego mengambil besi dari garasi dan mengunci semua pintu serta jendela. Diego membunuh orang tuanya sendiri ketika mereka lelap dalam tidurnya. Emily menegaskan jika tidak mungkin anak usia 10 tahun melakukan semua itu sendirian. Mike ada di lokasi saat Diego tertangkap basah. Anak itu memanjat tembok hingga membutuhkan 3 pria dewasa untuk mengatasinya. Emily meminta izin untuk menemui Diego yang sudah dimasukkan ke sel penjara anak-anak. Diego langsung menangis di pangkuan Emily sembari berkata jika ia telah membunuh ayah ibunya. Emily tak mampu mengatasi semua itu sendirian. Ia mencurahkan segala isi hati pada Doug sambil tak henti menangis. Lilith ikut sedih melihat Emily menangis. Sambil berjalan di tepi pantai untuk menenangkan diri, Emily masih tak habis pikir dengan orang tua yang melahirkan anak, tapi tidak menginginkan anak itu. Setelah tumbuh dewasa, anak-anak itu berpikir jika terlahir ke dunia adalah kesalahan terbesar mereka. Emily termasuk salah satu korban yang ditinggalkan orang tua. Ia bahkan belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Ibu Emily pun memiliki banyak masalah dan membuat Emily takut padanya. Pagi berikutnya, Emily sudah menyiapkan sarapan dan memanggil Lilith untuk ikut makan. Saat masuk ke kamar anak itu, Lilith langsung menyembunyikan sesuatu. Ternyata ia mengambil foto masa kecil Emily tanpa izin.
Lilith berkata jika ia hanya ingin tahu lebih dalam tentang keluarga Emily. Dalam foto itu, Emily berdiri di samping ibu kandungnya sendiri. Emily terpaksa bercerita jika ibunya sudah lama meninggal dunia. Ibu Emily gemar ngebut di jalanan, bahkan di waktu hujan. Ia ikut di dalam mobil saat kecelakaan itu terjadi. Emily meminta Lilith untuk tidak mengambil barangnya lagi tanpa izin. Lilith melenggang pergi ke meja makan, sementara Emily mengunci lemarinya agar tidak diambil Lilith lagi. Edward dan Margaret ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan yang dilakukan pada putrinya sendiri. Emily makan bersama Mike sambil membicarakan kasus Lilith. Mike sedang menyelidiki tentang pembunuhan orang tua Diego. Mereka menemukan fakta bahwa malam sebelum pembunuhan terjadi, Diego mendapat telepon yang berasal dari rumah Emily. Mike menegaskan jika ia tidak menuduh Emily. Ia hanya membutuhkan informasi terkait pembicaraan Emily pada Diego. Emily menegaskan jika ia tidak menelpon keluarga itu di malam hari. Ia membawa Mike untuk bertemu dengan Lilith karena bisa jadi gadis kecil itu yang menelpon Diego. Lilith tak mau mengakuinya. Emily meminta Lilith untuk bicara jujur karena berkas Diego ada di dalam lemari, jadi satu foto dengan ibunya. Nomor telepon keluarga Diego pun ada di dalam berkas itu. Mike bertanya apakah Lilith belum tidur jam 2 pagi karena telepon itu diterima pukul 2 pagi. Lilith masih tak mau mengaku dan berkata bukan dirinya yang menelpon Diego. Mike mengakhiri interogasinya dan melangkah keluar rumah. Emily sempat bertanya bagaimana bisa Diego melakukan semua hal itu. Mike berkata jika Diego tidak melihat ayah ibunya sebagai orang yang disayangi, ia membayangkan mereka sebagai makhluk tanpa wajah. Mike menegaskan jika Lilith adalah anak yang pandai berbohong dan melenggang pergi. Saat Emily masuk ke dalam rumah, Lilith sudah berdiri di balik pintu. Lilith mendengar semua percakapan itu dan memastikan bahwa Emily percaya dengan ucapannya. Emily pergi ke penjara anak-anak untuk mewawancarai Diego. Ia membujuk anak itu agar buka suara terkait telepon di malam hari yang berasal dari rumahnya. Diego justru ketakutan dan kejang sampai pingsan. Anak itu dibawa ke klinik kesehatan dan ditunggu sampai tenang. Emily kembali mendekati Diego dan memaksanya untuk bicara. Ternyata Diego mengaku jika Lilith menelponnya di larut malam. Diego mendengar suara Lilith yang berubah menjadi laki-laki. Lilith berkata jika dirinya sebenarnya adalah seorang pria. Hal itu membuat Emily kebingungan. Sore harinya, Emily membawa Lilith ke kantor sembari menemaninya kerja lembur. Emily meminta Doug untuk mengawasi Lilith setelah apa yang dikatakan Diego. Doug membawa Lilith ke ruang konseling dan menjabarkan hasil tes asesmen kejiwaan anak itu. Dari semua jawaban yang ada, Lilith diketahui tidak takut terhadap apapun termasuk orang tuanya sendiri. Doug menjelaskan semua anak akan menjawab takut pada orang tua, namun tidak dengan Lilith. Doug bertanya apa yang sebenarnya ditakuti oleh Lilith. Anak itu justru membalik pertanyaan. Ia meminta Doug untuk menyebutkan apa hal yang paling menakutkan bagi Doug sendiri. Pria itu bercerita pengalaman masa kecil ketika memanjat pohon dan disengat lebah. Sejak saat itu, ia takut pada lebah dan tak pernah memanjat pohon lagi. Giliran Lilith yang menjawab, anak itu berkata jika ia takut pada dirinya sendiri. Lilith mengaku sering memikirkan hal buruk tentang orang tertentu, seperti pria yang sedang berbicara dengannya itu. Doug langsung merasa bersalah dan bertanya apakah sikapnya membuat Lilith kesal. Lilith justru berkata jika Doug terlalu jinak, mudah dipahami, dan kurang tulus. Lilith bahkan membeberkan sifat asli Doug yang terpendam dalam hatinya. Doug sampai terperangah melihat perbedaan sikap Lilith dari sebelumnya. Ia mengakhiri sesi wawancara dan menjelaskan pada Emily jika Lilith berhasil mengecoh kesehatan jiwanya. Ia menolak untuk mengatasi Lilith lagi dan melimpahkan anak itu pada rekan psikologi lainnya. Emily pulang bersama Lilith dan makan sebelum tidur. Lilith sempat memaksa hendak menyisir rambut Emily agar lebih tenang. Emily menolak dengan keras dan terlihat takut saat menatap Lilith. Anak itu menyadari perubahan sikap pada Emily. Ia yakin Doug sudah mengatakan hal buruk tentang dirinya. Di malam yang semakin larut, Doug mendapat telepon misterius. Ia mengangkat telepon rumah itu dan hanya terdengar suara sayap lebah yang berdengung. Doug mematikan telepon sambil mempelajari teori penyimpangan kepribadian. Tiba-tiba, telinga pria itu terasa sangat gatal. Doug mengambil cotton bud dan mencokelnya.
Kawanan lebah muncul dari lubang telinga pria itu dan Dauk melepaskan pakaiannya dan memasukkan kumpulan lebah itu ke kamar mandi. Satu persatu, lebah keluar dari mata, hidung, dan Dauk berusaha mengusir lebah itu, namun tubuhnya terjatuh hingga memecahkan kaca bak mandi. Pria itu pun mati diserang lebah dengan kondisi kamar mandi yang hancur berantakan. Emily tak berhenti menangis dalam upacara pemakaman itu. Lilith berusaha memberi kehangatan dan menggandeng tangan Emily. Wanita itu sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia melepaskan tangan Lilith dan merubah tatapannya menjadi penuh dendam. Hari berikutnya, Emily menjelaskan semua kecurigaannya tentang Lilith pada Mike. Sang detektif menegaskan jika anak kecil tak bisa dijadikan saksi dalam pengadilan. Emily kembali ke kantor dan mencuri berkas penting terkait video rekaman hasil wawancara polisi terhadap kedua orang tua Lilith. Kala itu, Margaret menegaskan bahwa Tuhan mengirimkan dirinya untuk membunuh putri kandungnya sendiri. Margaret justru tertawa dan berkata jika Lilith bukan putrinya. Margaret menegaskan bahwa Lilith adalah reinkarnasi iblis yang bisa membunuh manusia tanpa menggerakkan tangan. Semua korban akan tewas begitu saja. Margaret menangis teringat dua kakaknya yang mati setelah berbicara pada Lilith. 3 saudara kandung Edward juga ikut tewas secara misterius. Semua peristiwa mengerikan itu terjadi setelah Lilith lahir ke dunia. Lilith tak bisa membunuh Margaret dan Edward sebelum menemukan orang tua lain. Emily sangat takut mendengar hasil wawancara itu. Ia melenggang pergi ke rumah sakit untuk menemui Margaret. Petugas rumah sakit bercerita jika Margaret pernah ditemukan sedang mencakari kulitnya sendiri sembari berteriak jika tubuhnya terbakar. Petugas menunjukkan kondisi Margaret dan berkata jika wanita itu belum bisa dikunjungi. Ia menawarkan agar Emily menemui Edward yang kondisinya lebih stabil. Emily duduk di depan pria itu di mana tangannya dibungkus baju restrain untuk mengamankan orang gila. Begitu melihat Emily, Edward bertanya, siapa yang mati? Edward menegaskan bahwa Lilith bukan anak gadis 10 tahun yang bermasalah di sekolah. Bahkan gadis kecil itu bukan putrinya. Edward menjelaskan Lilith bukan korban tak bersalah yang hidupnya diselamatkan oleh Emily. Lilith tidak akan pergi sebelum selesai urusannya dengan Emily. Edward mengungkapkan bahwa Lilith sudah sejak lama mengincar Emily. Lilith selalu memakan sikap baik dan murah hati seorang manusia. Gadis kecil itu akan merusak kebahagiaan inangnya dan pindah ke inang yang lain untuk bertahan hidup. Edward menjuluki Lilith sebagai bola perusak yang akan menghancurkan siapapun di sekitarnya. Edward memperingatkan betapa berbahayanya Lilith itu. Emily panik sejadinya dan mengamankan semua benda berharga di dalam rumah. Ia bahkan melepas sambungan telepon dan pisau dapur disembunyikan ke gudang alat kebersihan. Satu pisau paling besar sengaja dibawa untuk berjaga-jaga. Tak berselang lama, Lilith pulang menggunakan bus sekolah. Anak itu melambai ke arah Emily padahal jarak mereka cukup jauh dari pandangan mata. Emily gelagapan mencari tempat untuk menyembunyikan pisau dapur sebelum Lilith masuk ke dalam rumah. Naasnya, Lilith duduk tepat di sofa yang digunakan untuk menyimpan pisau. Lilith menyadari telepon rumah sudah dilepas semua. Ia bertanya apakah petugas rumah sakit memperlakukan ibunya dengan baik. Emily terperangah karena ia tidak pernah bercerita hendak menemui Margaret di rumah sakit. Wanita itu langsung pergi ke bagian adopsi untuk menemui rekan kerjanya Nancy. Ia bertanya apakah sudah ada keluarga yang cocok untuk mengasuh Lilith. Nancy menjelaskan jika situasi saat ini lebih banyak anak daripada adopternya. Apalagi Lilith bukan prioritas saat ini karena sudah mendapat tempat tinggal yang aman bersama Emily. Wanita itu menjemput Lilith di klub terapi anak. Ia melihat Lilith berbisik pada seorang teman berkulit hitam. Begitu melihat Emily, Lilith langsung tersenyum manis ke arahnya. Emily menyeret Lilith keluar dari ruangan hingga membuat semua orang tua khawatir melihat anak itu. Sang terapis langsung memperingatkan Emily untuk menjaga sikap. Lilith membela Emily dan berkata jika ibu asuhnya itu sedang banyak tekanan.
Emily berjalan pulang dengan langkah sangat cepat. Ia berkata jika Lilith tidak akan kembali ke grup terapi anak lagi. Lilith merasa khawatir karena ia sudah berbisik pada seorang teman dan harus melanjutkan sisanya. Ia memaksa hendak ikut grup terapi Diane lagi. Karena Emily tidak menuruti permintaan Lilith, lift yang mereka naiki terjun bebas. Tak disangka semua hal itu hanya terjadi dalam pikiran Emily sendiri. Mereka keluar dari lift seperti biasa dan bergegas pulang. Di hari Minggu, Emily menemui Mike yang baru saja pulang dari gereja. Emily berkata jika orang tua Lilith tidak gila. Mereka mengatakan kebenaran tentang siapa Lilith yang sebenarnya. Mike menegaskan bahwa Lilith memang anak yang rusak, gemar berbohong, dan memanipulasi orang tua. Namun bukan berarti Lilith adalah iblis. Sang detektif meninggalkan Emily setelah muak mendengar pembicaraan tentang Lilith. Emily terpaksa melindungi dirinya sendiri dengan memasang 2 grendel besar di dalam kamar. Hari berikutnya, Emily mulai tak fokus bekerja. Ia bahkan mengumpat di telepon dan mengatai klien dengan sebutan sangat kasar. Wayne meminta Emily untuk rehat sejenak di rumah, terlebih lagi hari sudah malam. Emily menegaskan bahwa ia tak mau pulang. Wayne mendapat telepon untuk Emily dan menyerahkan telepon genggamnya itu. Ternyata Lilith mengancam hendak menyakiti Emily karena sudah meninggalkan seorang anak sendirian di dalam rumah. Emily terperanjat ketika Wayne menghilang dari depan mata. Bahkan telepon genggam pria itu ikut menghilang dari atas meja. Emily pulang ke rumah dan langsung disambut oleh Lilith. Gadis itu berkata jika ia sudah membuat makan malam. Emily hanya diam dan berlalu memasuki kamar. Lilith tak terima, diabaikan begitu saja. Malam itu petir bergemuruh dan hujan turun sangat deras. Lilith mengetuk pintu kamar Emily sembari berkata jika ia ketakutan. Ia merengek minta tidur sekamar dengan Emily. Emily tak mau bersuara dan mencengkram obeng untuk dijadikan senjata. Lilith memaksa untuk masuk ke kamar Emily dan menghantam dengan tenaganya. Tak berselang lama, suara hantaman itu menghilang berganti dengan gesekan di dalam lemari pakaian. Emily membuka lemari pakaian di kamarnya itu dan menyalakan lampunya tiba-tiba. Emily merangkak keluar kamar, sementara sosok Lilith berubah menjadi rupa aslinya. Emily berlari ke tengah hutan, sementara sosok Lilith yang asli mengejar dengan kencang. Sopir bus umum itu berkata jika di luar tidak ada orang yang mengejar Emily. Wanita itu terkesiap begitu melihat keluar jendela dan sosok Lilith sudah menghilang. Ia menyelinap masuk ke dalam mobil yang ternyata Lilith menegaskan bahwa Emily harus menuruti semua keinginannya termasuk ikut grup terapi minggu depan. Lilith menegaskan jika malam itu adalah awal yang baru untuk Emily. Ia mengusap lembut wajah Emily di mana pagi kembali menjelang. Emily berangkat ke kantor dan mendapat kabar baik dari Nancy. Mereka sudah menemukan keluarga yang mau mengadopsi Lilith dari Cloverfield. Mereka akan menjemput Lilith di hari Jumat sepulang sekolah. Emily terkesiap melihat foto keluarga itu karena mereka memiliki 2 anak di rumah. Emily meminta saran dari Edward untuk mengatasi kekejaman Lilith. Edward mengungkapkan jika Lilith pindah keluarga lain, maka kekejamannya akan semakin luas. Edward memaksa Emily untuk mengurus Lilith sebaik mungkin. Jika Emily tidak sanggup lagi, maka satu-satunya cara adalah dengan membunuh Lilith saat anak itu tertidur lelap. Mereka hanya bisa menguasai gadis kecil itu saat berkelana di dunia mimpi. Naasnya, Lilith nyaris tak pernah tidur. Edward selalu mengintip ke kamar Lilith selama 3 bulan untuk menunggu kapan anak itu tertidur lelap. Edward menegaskan jika Emily tidak punya rasa takut, maka Lilith tidak akan bisa menyakitinya. Sesampainya di rumah, Emily mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Lilith. Samar-samar terdengar suara Edward yang sedang diinterogasi polisi. Ternyata Lilith sudah tahu semuanya dan memutar rekaman itu. Dengan suara mungilnya, Lilith berkata jika ia selalu tahu apa yang dipikirkan kedua orang tua.
Di tempat lain, Margaret selalu ketakutan saat ditinggal sendirian. Pikiran Margaret dirasuki oleh iblis Lilith hingga melihat kenyataan palsu di ruangan itu. Kamar menawan berubah menjadi sarang iblis yang membakar tubuh Margaret sampai hangus. Sementara itu, Edward mendapat penglihatan palsu tentang Lilith. Sosok narapidana yang duduk di depannya itu tiba-tiba berlagak seperti Lilith dan berkata jika ia senang karena ayahnya sudah mendapat bantuan yang dibutuhkan. Edward langsung menyerang pria itu dan mencabik lehernya dengan menggunakan garpu. Pria itu terjatuh saat petugas hendak menangkapnya. Garpu di tangan Edward menusuk bola matanya sendiri hingga darah menggenang di lantai kafetaria itu. Setelah mendengar kabar tentang Edward, Emily langsung menemui detektif Mike. Pria itu memperoleh rekaman telepon Lilith yang menghubungi Doug dengan menggunakan ponsel Emily. Dalam rekaman itu, Lilith mempengaruhi Doug untuk mengakhiri hidup. Kini, detektif Mike percaya dengan perkataan Emily tentang bocil kematian itu. Ia berjanji hendak menolong Emily dan membeberkan rencana pembunuhan terhadap Lilith. Untuk menjalankan rencana itu, Emily pergi ke rumah sakit agar mendapat resep obat tidur yang mujarab dan berdosis tinggi. Di waktu yang sama, Mike menyiapkan peralatan untuk menjebak si Lilith kecil. Saat Emily pulang untuk menjemput Lilith, ia menemukan foto masa kecilnya terserak di sepanjang lantai rumah. Ia bahkan menemukan foto Mike yang disusun di atas figura. Di waktu yang sama, Mike diteror oleh anjing pelacak polisi setempat. Ia mengisi pistol dengan peluru untuk berjaga-jaga. Saat masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Emily mengacak-acak spray kasur Lilith dan menemukan ponsel tersimpan di bawah ranjang. Saat itu ada panggilan masuk ke dalam ponselnya. Ternyata Wayne menghubungi dengan kabar bahwa Mike tewas mengenaskan setelah menembak kepalanya sendiri. Emily marah besar dan mengusir Lilith dari rumahnya. Melihat perubahan wajah Lilith, Emily yang ketakutan mengunci diri di dalam kamar. Ia mengambil pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang. Lilith mulai merayu dengan kata manis sembari meminta maaf pada ibu asuhnya itu. Pintu itu berhasil dijebol oleh sosok Lilith yang asli, yaitu iblis bengis laki-laki. Lilith kembali ke dalam wujud anak-anak dan mengancam akan membunuh Emily jika tidak keluar dari kolong tempat tidur. I'm gonna count to 3. Lilith meminta Emily untuk merawatnya dengan kasih sayang seperti ibu. Emily pun berjanji untuk patuh dan ke dapur untuk membuat minuman hangat. Ia sengaja mencampur obat tidur ke dalam minuman itu dan berjalan menuju kamar Lilith. Emily menunjukkan sikap manisnya dan berjanji akan merubah menjadi lebih baik. Lilith meminum sedikit teh kamomil itu sembari berkata akan ada yang terluka jika sikap Emily tidak baik. Di malam yang kian larut, Emily mengintip ke kamar Lilith di mana anak itu sudah tidur lelap. Ia mengikat pintu kamar Lilith dengan tali tambang agar anak itu tak bisa keluar. Emily menyiram rumahnya sendiri dengan bensin dan Emily keluar dengan membawa toples ikan sementara pemadam kebakaran sudah berkumpul di titik api. Seorang petugas bertanya apakah masih ada orang di dalam rumah. Emily terkesiap begitu melihat Lilith berdiri di antara para petugas. Emily terpaksa hidup bersama anak jahat lagi dan membuat jiwanya tertekan sendiri. Karena rumah Emily sudah hangus terbakar, ia berkendara untuk mencari penginapan. Emily membelokkan tujuan awal dan berkata hendak memberi kejutan untuk Lilith. Gadis kecil itu mulai mempermainkan perasaan Emily dengan menceritakan kisah ibu Emily yang sesungguhnya. Ternyata kecelakaan ibu Emily itu disengaja karena ia hendak mengakhiri hidupnya sendiri sekaligus membunuh Emily kecil. Itulah sebabnya Emily merasa tak siap jadi ibu karena punya pengalaman menyakitkan di masa lalu dulu. Emily menyetir dengan ngebut kencang yang membuat ingat kejadian kecelakaan di masa lalu. Untungnya Emily berhasil menguasai pikirannya sendiri dan berteriak jika semua itu tidak nyata. Pandangannya kembali ke dunia nyata di mana Emily masih menyetir di samping Lilith. Iblis itu mulai ketakutan karena Emily sudah tak takut lagi kepadanya. Emily membelokkan mobil ke arah danau dan Emily berusaha keluar dari mobil saat Lilith pingsan. Nasnya gadis kecil itu terbangun dan mencengkram tangan Emily. Posisi mobil sudah tenggelam semakin dalam. Emily menjepit tubuh Lilith ke bangku belakang. Sosok gadis kecil itu berubah ke bentuk iblis yang sesungguhnya.
Karena air sudah memenuhi isi mobil, Emily berusaha keluar dan berenang ke permukaan. Iblis itu mencengkeram kaki Emily dan akhirnya Emily berhasil naik ke permukaan sementara iblis itu tetap tertinggal di dasar danau dan film pun berakhir. Film ini menyediakan penceritaan terbatas di mana karakter dan penonton berjalan beriringan untuk merasakan ketegangan yang disajikan. Penonton dibuat penasaran dengan spekulasi yang berlawanan pada kebenaran cerita. Penggambaran awal tokoh Lilith berhasil menjadi pengecoh yang efektif. Film ini berhasil mewakili sosok bocil kematian yang berlagak lemah, ternyata Suhu. Dilengkapi dengan pencahayaan yang mendukung, film ini berhasil membangun suasana mencekam pada adegan yang dibutuhkan. Bagi peribahasa, jangan menilai buku dari sampulnya, sosok yang lemah ternyata berwujud iblis bengis perenggut nyawa manusia. Emily tampak terburu-buru mengambil sikap tanpa mencari tahu seluk-beluk anak yang hendak diadopsi. Sikap tergesa-gesanya membuat Emily terpuruk dan kehilangan arti hidup. Tergesa-gesa merupakan hal yang harus dihindari karena termasuk cerminan dari sifat iblis dan menghilangkan kesabaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.